Selamat datang di Ruang Horor episode kedua. Bertemu lagi dengan saya, Fiona. Dan di video Ruang Horor kali ini kita akan membahas tempat yang ternyata menyimpan misteri di area Blitar. Cerita pertama datang dari tempat penyimpanan benda sitaan negara atau Rubasan kelas 2 Blitar yang terletak pada Jalan Sumatera nomor 187 Blitar. Tempat ini terlihat sepi, temboknya pun menjulang tinggi seakan menutupi cerita-cerita horor di baliknya. Namun yang menarik adalah cerita horor di balik barang-barang yang disimpan di kantor ini. Menurut staf Rubasan Blitar, cerita-cerita janggal sering mereka dengar dari aparat-aparat kepolisian yang mengantarkan barang sitaan laka lantas ke kantor ini. Polisi sering melihat ada orang yang berdiri di atas gedung ini seakan-akan menyambut mereka. Padahal seluruh staf Rubasan ini selalu berada di lantai bawah. Dan kami pun hanya tersenyum ketika mereka menceritakan hal-hal tersebut. Diakui oleh staf, mobil-mobil yang datang ke kantor ini semuanya tidak berkeadaan utuh. Bahkan, banyak juga yang masih ditemukan darah-darah segar yang masih bercucuran, bahkan cuilan tubuh korban. Seringkali staf membawa putranya yang masih balita, mereka selalu menangis histeris. Dan anak itu berkata, "Itu ada orang jelek, banyak darahnya di sana," sambil menunjuk barang bukti laka lantas. Pernah suatu malam, petugas memantau kondisi gedung melalui CCTV. Jika hanya gambar putih saja, itu sudah biasa menurut kami, katanya. Tapi, anehnya, tiba-tiba posisi CCTV terbalik. Petugas langsung lari menghampiri tempat dipasangnya CCTV, karena khawatir sengaja diputar oleh penyusup. Tetapi, setelah sampai di tempat, posisi CCTV itu tetap seperti semula. Hal ini sering terjadi sehingga terkesan menggoda. Cerita kedua ini menurut saya sedikit creepy namun juga lucu. Karena pada suatu ketika ada Mbak Kunti yang membutuhkan motor. Kisah ini terjadi pada bulan puasa dan sempat menggegerkan warga setempat karena cerita dan pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh seseorang yang mengalaminya, yakni seorang sales motor yang telah berhasil menjual 1 unit motor kepada pelanggannya yang berasal dari alam lain. Suatu ketika, seorang sales motor didatangi oleh seorang pria yang membawa uang cash yang berniat untuk membeli motor. Pria ini mengaku berasal dari desa Karangsono. Di desa tersebut memang terdapat rumah kosong, namun sales tidak menyadari bahwa ternyata alamat yang diberikan adalah alamat rumah kosong tersebut. Motor yang dipesan oleh seorang pria tersebut atas nama Indah. Setelah selesai melakukan transaksi, pria tersebut meminta kepada sales untuk mengantarkan motor itu di malam hari saja. Lalu sales pun mengikuti keinginan pembelinya. Saat mengantarkan motor, rumah tersebut memang terlihat biasa saja dan terlihat seperti berpenghuni. Ternyata setan. Sales tersebut kemudian memberikan motor kepada pemilik yang ternyata seorang wanita paruh baya, tanpa perasaan curiga sedikitpun, karena memang rumah yang ternyata rumah kosong itu terlihat seperti rumah biasa. Hal yang menyeramkan terjadi di keesokan hari, pada saat sales motor mengantarkan STNK langsung ke alamat pemesan di siang hari. Namun, setelah sampai di tempat, ia mendapati hal yang sangat mengerikan, yakni rumah tersebut terlihat sangat sepi dan bahkan terkesan seperti rumah kosong. Hal serupa terjadi dan masih berkaitan dengan penghuni rumah kosong tersebut. Suatu hari, pedagang ayam yang ada di sekitar wilayah tersebut mengaku dipesani 2 ekor ayam atas nama Indah. Orang yang memesan mengaku ayam yang dipesan tersebut adalah untuk selamatan setelah membeli motor baru. Uang untuk membeli ayam tersebut juga dibayar secara cash, namun setelah beberapa hari, ayam tersebut tidak kunjung diambil juga. Rumah yang kosong tersebut sepertinya memang dihuni oleh makhluk astral karena banyak orang yang mengaku pernah melihat sesuatu yang di luar nalar. Rumah tersebut sebenarnya sudah lama kosong karena sang pemilik rumah telah memiliki rumah baru. Namun, banyak warga yang mengaku pernah melihat ada orang yang berada di rumah tersebut. Mereka melihat ada orang di dalam rumah tersebut dan terlihat dari jendela. Rumah kosong memang seringkali menjadi tempat tinggal
makhluk gaib apabila sudah lama tidak ditempati. Video dalam utas tersebut diunggah oleh Ova, 22 tahun, seorang mahasiswa dari suatu universitas di Tulungagung, Jawa Timur. Ia menjelaskan bahwa kejadian itu terjadi pada saat ia menjalani kuliah kerja nyata atau KKN di Blitar, Jawa Timur. Ova menceritakan kejadian tersebut dalam utasnya di Twitter. Ia menyebutkan bahwa kondisi jalanan desa tersebut memang sangat sepi dan berupa pepohonan. Ia menyebutkan bahwa jalan di desa tersebut masih gelap dan banyak pepohonan yang menjulang tinggi dan terhubung dengan hutan. Ia juga menyebutkan bahwa ia dan 6 orang temannya akan melakukan rapat KKN di Posko 1. Mereka bertujuh akhirnya berjalan menyusuri hutan tersebut menuju ke Posko 2. Mereka bertujuh akhirnya berangkat dari Posko 2 menyusuri jalanan gelap di tengah hutan tersebut. Ova bersama teman-temannya kembali ke Posko 2 pada pukul 22 WIB. Ia merasakan ada hal aneh di jalanan gelap tersebut. Ova akhirnya menyalip ke depan karena ia mengendarai motor sendirian. Kemudian teman yang berada di belakangnya mengambil video bertujuan untuk menunjukkan gelapnya jalan. Sontak Ova merasakan punggungnya panas. Ternyata tampak di video ia sedang membonceng pocong di belakangnya. Ova juga menyebutkan bahwa pocong tersebut ternyata mengikutinya hingga sampai di posko. Menurutnya, video itu tidak langsung ditunjukkan kepada teman-temannya yang lain karena khawatir mereka menjadi takut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe.